Bismillahirrahmanirrahim. Saya sempurnakan dulu keterangan kemarin itu tentang Ya'juj wa Ma'juj. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam istaiqadha min naumihi wa huwa yaqul. Suatu ketika Nabi bangun dari tidur beliau, kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah wailul lil arab, celaka orang Arab min syarrin qad iqtarab, dari fitnah yang telah mendekat. Futihal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadha, pada hari ini bentengnya Ya'juj Ma'juj telah bolong seukuran ini, 10 ini. Jadi sabda yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya'juj Ma'juj bentengnya pada hari itu bolong seukuran tangan tadi, ini hakiki atau majas? Maka sebagian ulama mengatakan ini ya hakiki. Memang pada waktu itu bentengnya Ya'juj Ma'juj terbuka seukuran angka 10-nya orang Arab ini. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Ini hanya satu kiasan saja. Ini hanya satu majas saja. Karena apa? Karena Ya'juj Ma'juj kalau masalah bolong atau tidak bolong bentengnya itu setiap hari sudah bolong terus. Nanti bolong, kemudian menutup lagi, bolong lagi, nutup lagi. Sehingga pada akhir zaman ketika mereka mengatakan insya Allah, akhirnya terbuka. Kalau masalah bolong tidak bolong dari dulu sudah bolong terus. Nah ini Nabi mengatakan futihal yawm min radmi Ya'juj Ma'juj, ini hanya satu gambaran. Ya'juj wa Ma'juj ini adalah pusat fitnah. Sehingga kalau bentengnya itu sudah bolong, berarti pasti akan ada hembusan-hembusan fitnah yang akan datang kepada orang-orang Arab. Ini isyarah kepada akan terbunuhnya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, perebutan Bani Umayyah, Sayyidina Husain, kemudian Bani Abbasiyah. Ini satu isyarah bahwasanya orang Arab ini tidak lama lagi setelah wafatnya saya ini akan terjadi perpecahan, perebutan kekuasaan yang luar biasa. Saling bunuh membunuh, saling caci mencaci, injak menginjak. Jadi Nabi mengatakan wailul lil arab, celaka orang Arab, sebentar lagi fitnah ini akan menyerang kepada orang Arab sendiri. Ini satu kiasan. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini siapa? Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ya'juj wa Ma'juj ini adalah putranya Nabi Adam tidak melewati Hawa. Lah bagaimana? Jadi ketika tidur kemudian Nabi Adam ihtilam. Lah mani-maninya tadi jatuh bercampur dengan debu-debu kemudian jadi makhluk-makhluk aneh, jadilah Ya'juj wa Ma'juj itu. Maka pendapat yang pertama ini ditolak oleh seluruh ulama bahwasanya Nabi sudah menjadi nas hadis, tidak mungkin ihtilam dalam tidurnya. Maka tidak mungkin ada kisahnya Nabi Adam kok ihtilam, itu tidak mungkin, tertolak. Yang kedua mengatakan Ya'juj wa Ma'juj ini adalah anak keturunan Nabi Adam dengan Hawa, tetapi tidak melewati Nabi Nuh. Jadi orang-orang awal zaman Nabi Adam itu dengan Hawa punya putra-putra Ya'juj wa Ma'juj tadi, belum sampai zamannya Nabi Nuh. Maka yang kedua pun tertolak, tidak bisa. Nas Quran wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Yang masih tersisa di bumi ini hanyalah keturunan Nabi Nuh. Tidak mungkin ada keturunan selain Nabi Nuh, tidak mungkin. Maka pendapat yang ketiga yang paling kuat bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini keturunan Nabi Nuh melewati Yafis. Ya'juj Ma'juj ini keturunan Nabi Nuh melewati Yafis. Maka orang-orang pada zaman sekarang ini mereka sedang membahas ini tentang Ya'juj Ma'juj ini. Ini zaman sekarang ini zaman teknologi lengkap. Beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang itu sangat mudah sekali untuk mengetahui di mana letak temboknya Ya'juj Ma'juj karena ada Google tadi. Bisa melihat seluruh dunia itu bagaimana keadaannya, letak temboknya di mana, sangat mudah. Lah sekarang tembok Ya'juj Ma'juj itu berada di bola bumi yang bagian mana? Orang sekarang pada membahas. Maka kita mengembalikan dulu kepada kisah tembok ini sendiri. Ada yang mengatakan jadi Ya'juj Ma'juj itu temboknya sudah jebol.
Temboknya di mana? Ada dua pendapat. Tembok yang pertama adalah tembok Cina. Tembok yang kedua adalah tembok yang berada di Mongol. Jadi di Mongol sekarang masih ada. Di tengah-tengah Mongol itu ada tembok besi yang lurus memageri tengah-tengah negara Mongolia sana itu, di Tartar sana. Dan sekarang sudah jebol. Jadi ada yang mengatakan tembok Cina, ada yang mengatakan tembok Tartar di Mongol. Tembok Cina dikatakan qaulnya dhaif karena tembok Cina itu nggak ada besinya, nggak ada besinya, bukan tembaga. Tapi orang yang mengatakan tembok Cina, oh itu ada tembaganya juga. Itu kalau dilihat di bawahnya tembok Cina, itu bawahnya terbikin dari tembaga. Katanya sebagian orang. Lah maknanya bagaimana? Maknanya Ya'juj Ma'juj ini orang Mongolia itu akan menguasai dunia. Jadi memang mereka itu suka merusak, sehingga mereka membantai Baghdad pada tahun 600 itu. Saking dihancurkan semua itu oleh orang Tartar. Tartar itu orang bangsa yang Allah ciptakan tubuhnya itu memang asli kuat, petarung yang nggak bisa kalah. Sehingga ketika mereka naik kuda ini, naik kudanya bukan di atas, di bawah. Jadi orang Tartar kalau naik kuda itu di bawah perut kuda itu, jadi manahnya sambil balik badan itu. Sehingga ketika datang ke Baghdad, orang-orang tuh bingung mana pasukannya. Ternyata di bawah-bawah kuda itu. Sehingga Baghdad menjadi lautan darah, bersih, hancur, khalifahnya pun dibunuh ketika itu. Nah maknanya bagaimana? Maknanya orang-orang Ya'juj Ma'juj tadi sudah menyerang mana-mana, udah merusak Baghdad, merusak mana. Lah nanti pada akhir zaman orang-orang Mongolia ini akan menguasai seluruh dunia. Dan dulu Sultan Bani Abbasiyah, nggak salah ya, Al-Wathiq itu, beliau mimpi bahwasanya temboknya Ya'juj Ma'juj telah kebuka. Maka dia langsung mengumpulkan pasukan. Sekarang kalian cari temboknya Ya'juj Ma'juj sampai ketemu. Ada satu pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Salam, jalan sampai ke Armenia sana. Ketemu Raja Armenia. Ketika itu dikatakan, sini, saya tahu tempatnya Ya'juj Ma'juj di mana. Akhirnya melewati sungai-sungai, melewati laut yang lautnya itu pekat sekali, kental. Terus melewati daerah-daerah yang hancur, reruntuhan daerah yang seakan-akan nggak ada kehidupan lagi. Yang dikatakan itu daerah yang sudah dihancurkan oleh Ya'juj Ma'juj. Terus jalan sampai pada puncaknya, menemukan satu kampung yang bahasanya sangat sulit dipahami. Hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ya. Kaum yang sangat sulit dipahami bahasanya, seakan-akan nggak bisa berdialog. Saking pelosoknya, primitifnya, sangat dalam sekali. Maka sampai situ mereka tanya, mana temboknya Ya'juj Ma'juj ini? Oh di sini. Ditunjukkan ada tembok besi yang begitu besar, ada pintunya yang pintu raksasa di situ. Maka utusnya Sultan Al-Wathiq tadi tanya, ini kalian pernah melihat penduduk ini nggak? Isinya kayak apa? Oh kami tahu. Kami setiap hari itu punya kebiasaan, nanti di pintunya Ya'juj Ma'juj ini kami pukul, tang. Ini ada suara, kayak orang tidak ada dalam itu. Dan kami tahu penduduk ini sering keluar, kaget orang-orang. Jadi Ya'juj Ma'juj itu sering naik ke atas tembok. Setiap mereka naik ke atas tembok sampai ke atas puncaknya tembok tadi, maka Allah datangkan angin sehingga jatuh semuanya. Naik lagi jatuh semuanya. Sehingga akhir-akhir ini jarang naik. Udah takut, kapok mungkin mereka. Sampai siapa namanya, pada Perang Dunia Kedua, Raja Pangeran Inggris dalam biografinya menulis bahwa saya sendiri masih tahu tembok itu. Tembok itu gak jauh dari Rusia. Ada 150 meter tingginya kalau nggak salah itu. Itu masih ketika Perang Dunia Kedua itu masih tampak. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala langsung ghaibkan tembok tadi. Kenapa Allah ghaibkan? Mungkin salah satu hikmahnya ini, pada zaman sekarang kan udah zaman teknologi. Nanti kalau begitu orang lihat Ya'juj Ma'juj semua dari Google-nya itu kelihatan Ya'juj Ma'juj, iman semua, nanti nggak ada ujian lagi.
Ya mahalnya ujian di sini ketika mungkin iya apa enggak, nah itu baru ujian. Kalau sudah tahu ada manusia yang kayak monster seperti itu ya takut semua orang nanti. Maka sampai jamaah keluar itu, jamaah khurut yang gerak di arah Rusia sana. Ketika mereka itu melintahi satu gunung, bainas saddain, antara bukit-bukit itu terdengar kadang-kadang suara gaib yang begitu mengerikan. Seperti ada orang teriak-teriak di arah situ. Dan itu sering terjadi di Rusia sana. Jadi kadang-kadang kalau temboknya memang nggak tampak, tapi kadang-kadang Allah tampakkan suara-suara mengerikan di daerah tersebut dan orang-orang kampung situ sudah sering. Lah mungkin, sebagian orang mengatakan mungkin karena sudah jamaah sampai situ, jamaah kan sering insya Allah, Jin Majid dengar, oh insya Allah. Akhirnya buka bentengnya tadi. Ini bolong, insya Allah bisa teruskan lagi. Akhirnya bolong, akhirnya keluar gara-gara karkun itu. Itu cuman satu guyon saja. Tapi ini pada akhirnya Jin Majid keluar, dan yang pendapat-pendapat yang utama dalam hadis-hadis itu ya seperti manusia biasa. Wajahnya yang hidungnya pesek-pesek, mukanya yang lebar-lebar. Tapi ada hadis-hadis yang dhaif yang mengatakan oh beda. Ada Jin Majid itu bentuknya macam-macam. Ada yang tingginya itu 120 dhira. Ada yang tingginya 1 jengkal. Ada yang matanya itu 3. Ada yang mulutnya seperti mulutnya burung. Ada yang kakinya 1. Jadi kalau jalan kayak ngebur gitu, deng 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 deng. Sehingga ketika mereka keluar nanti, panjangnya pasukannya itu dari Syam sampai ke Irak sana. Mereka jalan tidak pengen menguasai, hanya pengen menghancurkan. Jin Majid itu gitu. Makanya dikiasin orang Mongol begitu juga. Orang Mongol itu nggak mau menguasai, pengennya menghancurkan. Baghdad dihancurkan, dihabiskan, itu aja udah. Sudah habis, sudah bangga begitu udah. Jadi rumah dihancurkan, pohon dimakan. Sehingga ketika melewati sungai, orang yang depan meminum habis, yang belakang tanya, ini dulu di sini perasaan saya ada sungai, mana sungainya? Sudah dihabiskan oleh Ya'juj Ma'juj yang bagian depan sana. Dan itulah mayoritas penduduk neraka. Ini salah satu gambaran tentang Ya'juj dan Ma'juj.